Bab yang ke-10 min manhajis salaf ar-raddu 'ala al-mukhalif. Yang termasuk metode salaf adalah membantah orang yang bertentangan. Membantah orang yang bertentangan, kelompok yang bertentangan. Ya. Itu manhaj. Dikarenakan itu termasuk usulul haq. Usulul haq. Kan selalu kita bilang, al-haq la yatim illa bi amrayn. Hak ini enggak sempurna kecuali dengan dua perkara. Iya kan? Itu apa? Nafi dan isbat. Selalu begitu kan? Amar ma'ruf cukup, nahi munkar. La ilaha cukup, illallah. Tuh, hak itu satu koin. Hak itu satu koin yang punya dua mata. Dua matanya harus terpenuhi. Tidak cukup hanya dengan memenuhi satu sisi. Okay? Maka ingkar, tuh, mengingkari kemungkaran, mengingkari penyimpangan, ini termasuk perkara yang pada dasarnya sangat usul di manhaj kita. Sangat kental kita dengan nilai itu. Jangan aneh kalau nyalahin, kalau ngelihat ada kita nyalahnya. Nah, jangan aneh. Kasihan. Keliru orang yang beragama dengan perasaan itu keliru. Ih, dia mau ngajinya nyalah-nyalahin orang. Lah, gimana lo? Terus mau benerin semuanya? Bagaimana? Hah? Rasulullah SAW hanya mengajarkan ayo sembah Allah, atau juga dengan jangan sembah yang lain. Tuh. Yang mana? Sambil mengingkari kan, jangan kau sembah yang lain, begitu kan? Karena nggak beres hak. Nahnu idza lam nunkir al-batil lam yatabayyan al-haq. Ikhwan, kita apabila tidak mengingkari kebatilan, maka shape of haq, bentuk hak ini nggak jelas. Shape-nya masih buram. Kenapa? Kita nggak mengingkari yang batil. Bentuk kebenaran ini seperti apa, konsepnya seharusnya, bentuknya seperti apa, batasannya seperti apa, itu nggak jelas kebenaran tersebut, kecuali kita mengingkari kebatilan. Kalau kita diiringi mengingkari kebatilan, dengan sendirinya akan semakin jelas the shape of the truth, shape of haq. Nahnu idza lam nunkir abatil, lam yatabayyan al-haq. Kita apabila tidak mengingkari kebatilan, maka bentuk yang hak nggak jelas, selalu nggak jelas, selalu blur, ngambang. Tidakkah kita lihat di masa-masa terakhir, orang-orang yang katanya udah ngaji salaf, ngaji sunnah, tapi juga masih ngaji ke orang-orang yang menyerukan kepada turun ke jalan berdemonstrasi dan lain-lain, begitu giat berbicara politik, mencela-cela penguasa dan lain-lain. Tuh, masih ngaji juga sama yang begitu. Kenapa? Kok ada orang udah ngaku ngaji salaf, tapi masih ngaji yang sama yang begitu? Kenapa? Dikarenakan di barisan salafnya kendor nilai pengingkaran itu. Dia nggak tahu batasan salaf sampai mana ya. Dia kira, oh, ngaji sunnah ini sekarang pokoknya yang jilbabnya ngengser aja. Iya nggak? Oh, mukanya bercadar, yang lakinya pada ngatung, jenggot. Hanya sebatas itu. Oke, selalu kita nasihatin ya, ngaji yang tua-tua, ngaji yang tua-tua. Kenapa begitu? Karena itu, nilai itu masih kental pada mereka. Adapun pada yang muda, kadang lebih cenderung mereka menjaga masa supaya nggak pergi kabur. Akhirnya diam dari hal-hal yang harusnya dibantah dan diingkari. Diam, cari selamat, cari aman. Ya? Karena prioritas dakwahnya, orientasi dakwahnya adalah apa? Merangkul manusia biar banyak. Salah, orientasi dakwah bukan itu. Orientasi dakwah menyampaikan yang hak, mengingkari yang batil. Manusia mau ikut mau enggak, bukan urusanmu. Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi may yasha. Bukan urusanmu hidayah mereka. Bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad. Bahkan Rasul ditegur sallallahu alaihi wasallam, bukan urusanmu. Bukan tanggung jawabmu hidayah mereka nih. Ya, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Ya. Maka apabila melihat pengingkaran, praktek pengingkaran dari guru, jangan baper, maksudnya gitu loh. Ngajilah secara profesional. Kalau misalnya bantahan ilmiah benar dan lain-lain, maka jangan baper. Kami mengatakan demikian dikarenakan ya laporan sebagian ikhwan katanya akhirnya nggak mau ngaji lagi dikarenakan kita menyebutkan beberapa orang yang keliru, yang banyak menyerukan kepada syubhat, suka mencela-cela penguasa dan akhirnya mentolerir pengingkaran dan penyelewengan di perkara-perkara usul. Akhirnya nggak terima dia dan nggak mau ngaji lagi sama kita katanya. Begitu. Baper. Ya, jangan. Kasihan orang-orang ini. Allah yahdi, ya. Sedih nggak kita orang-orang demikian akhirnya pergi dari kita? Ya, sedih. Cuma nggak boleh juga hanya demi mengambil hati mereka kemudian kita diam dari apa yang harusnya kita sama nggak boleh. Ya, itu ribetnya jadi ustadz itu. Kita ngaji memang udah lama ngaji. Kalau kita selalu mengkhawatirkan, nih orang-orang baru ngaji, jadi perkaranya pelan-pelan deh, gitu ya.
Yang udah lama ngaji segitu-segitu doang nggak maju akhirnya. Tapi kalau kita perhatikan yang udah lama ngaji, yang baru-baru datang kaget juga, ya kan? Iya nggak? Ini udah pada lama ngaji, udah siap insya Allah nih dengar. Aneh sebut deh. Tapi ada yang baru datang pingsan. Tuh lihat ribetnya Ustadz. Diem salah, ngomong salah, akhirnya ribetnya Ustadz. Dan terjadi konflik. Oh itu dakwahnya nggak hikmah. Aduh. Rasul dulu bersama para sahabat digebukin sama kaum musyrikin. Mungkin juga kalau mereka hidup di zaman Rasul, mereka akan berkata, Rasul dakwahnya nggak hikmah tuh, digebukin sih. Gitu kali itu. Begitu orang nyampein kebenaran ya. Menurut mereka hikmahnya sesuatu yang paling sukses. Udah. Hikmah cuma perintah, proses yang diperintahkan. Bukan jaminan kesuksesan, bukan. Itu proses diperintahkannya hikmah dengan cara hikmah. Dan hikmah bukan lembut, maknanya bukan. Hikmah adalah lembut pada saatnya lembut, tegas pada saatnya tegas, membela saatnya membela, mengingkari saatnya mengingkari. Tuh hikmah. Itu hikmah baru. Ya,